Udah berapa ini? Berapa orang? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu, baik. Semoga terus baik dan selalu baik ya. Amin. Gimana keluarga? Baik juga? Alhamdulillah Baik, baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa ya nantinya ya. Untuk pas mulai pembelajaran nanti biasa mic-nya di mute, namun videonya diaktifkan semuanya ya. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Siap, ya. Gimana? Sudah siap semua menerima pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Ya. Alhamdulillah sudah ada 15 yang hadir. Ya. Sudah 18. Mudah-mudahan terus bertambah banyak ya. Sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu pengen menanyakan yang kemarin dulu. Gimana ulangan harian yang kemarin lewat Classroom? Ulangan harian yang pertama lewat Classroom? Nilainya? Sudah ada belum? Sudah muncul belum? Sekian. Gimana Ikian? Classroom-nya udah dibuka belum Ikian? Udah, Bu. Udah. Udah dikerjakan Ikian? Udah, Bu, udah. Udah, alhamdulillah. Kalau Robiatul Adawiyah, aku. Udah, Bu. Sudah dikerjakan juga? Alhamdulillah udah, Bu. Udah dikirim juga. Bagus. Di Classroom ya? Sudah dilihat belum itu nilainya? Belum, Bu. Belum ya, nggak apa-apa. Berarti kalau yang belum muncul nilainya belum dikoreksi ya. Iya, Bu. Untuk yang lainnya, kelas 11 seluruhnya, dari kelas 11 TKR, TKJ, TP, TOI, semuanya, tugasnya kemarin saya sudah kirim di Classroom. Itu nanti dengarkan. Karena sampai dengan hari ini kita masih belum bisa tatap muka, mungkin kemungkinan ya minggu-minggu depan ya. Ya, maksudnya dalam jangka dekat ini mungkin kita akan tatap muka. Namun sebelum tatap muka itu berlangsung, kita masih tetap dengan daring. Dan perlu kalian ketahui, karena daring, jadi penilaian guru terhadap siswa itu cuma bisa diambil lewat Zoom Meet atau tatap muka lewat daring seperti ini dan lewat tugas yang dikirimkan di Classroom-nya. Jadi kalau umpamanya tidak mau aktif,
tidak mau mengikuti Zoom Meet dan tidak mau mengerjakan di Classroom, otomatis nilainya guru tidak bisa ngambil nilai ya. Jadi sekarang sebelum kita mulai belajar, ada yang mau memimpin doa dulu? Silakan. Sekian, Mangga. Pimpin dulu doa. Ayo, sekian. Bersama-sama, marilah kita marilah kawan-kawan. Ayo, Kian. Yang lainnya coba diaktifkan dulu ininya, videonya, biar kelihatan mukanya dulu semuanya. Kita sama-sama berdoa dulu. Nah, kelihatan. Sekian, Ageng, Supri, Ida, Fauzi, Robiato, Nur Fauzianto. Masih belum pakai seragam. Muhammad Haris. Usahakan kalau Zoom Meet itu pagi sudah mandi, sudah berseragam dan mengikuti pembelajaran ya. Siap, Bos. Siapa yang bilang bos tuh? Saya bukan bos. Ya. Ayo silakan, Ikian, pimpin doa dulu. Ikian dari kelas mana? Dari kelas TKJ 3, Bu. TKJ 3, ya, siap. Dini, Mai, Laila, Rian, Devi, ayo semuanya dibuka dulu itunya. Kameranya, videonya diaktifkan. Silakan, saya mau lihat semuanya. Cina. Devi, Alfi, Sofi, Audi, ayo Ikian. Amin, Bu. Sebelum kita melakukan daring, marilah kita membaca doa dulu dalam hati. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ikian yang sudah memimpin doanya ya. Nanti untuk minggu depan kita gilir ya ke yang lain ya. Ya. Nggak apa-apa, cuman gampang ini. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Gampang kan kalimatnya? Nah, belajar berbicara di depan umum. Walaupun ini sebenarnya kita kayak ngomong sendiri ya. Gimana perasaannya Ikian setelah memimpin doa? Kayak ngomong sendiri. Bingung. Cuma memimpin doa ya. Ya udah. Kalau sudah, kadang makun gue sepeda kangen talberi dipeluki mak. lala. Mute lagi. Suara mak-maknya masuk nih. Mbak sepeda Esa apa kena? Ada. Kayak waktu pertemuan yang keberapa itu suara anak TK-nya masuk rame ke sini. Di YouTube-nya rame jadinya. Jadi kalau tidak disuruh berbicara ditutup dulu ya untuk sementara mic-nya, namun kameranya tetap aktif. Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi mudah-mudahan setelah dimulai dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini, kegiatan hari ini, semoga diterima menjadi amal ibadah kita semuanya. Semoga berpahala, semoga berkah, semoga mendapatkan manfaat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jadi jangan lupa ya, pertama-tama kita marilah panjatkan puji syukur terhadap Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan ya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Tuh, kalian alhamdulillah hari ini sehat semua. Ini merupakan salah satu apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena berkat Nabi kita, akhirnya kita berada di zaman yang sekarang ini. Sekarang kita akan belajar tentang bab berikutnya ya. Kita masuk ke bab yang kedua. Buku tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kemarin kita belajar tentang Quran surat apa tuh? At-Taubah, Al-Maidah, kemudian An-Nisa, dan yang sekarang kita belajar tentang materi akidah ya. Materi akidah yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Pernah mendengarkan? Pernah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Pernah. Pernah. Santri, pernah belajar di mana? SMP, Bu. SMP, betul. Di SD? Iya, pernah. Sudah juga di SD sudah, di SMP sudah, di madrasah sudah. Jadi seharusnya materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu sudah di luar kepala ya, harusnya ya. Kalau sekarang kita bahas lagi, mengingatkan dan lebih memperdalam lagi kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, apa sih iman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang bisa silakan acungkan tangan, lambaikan tangan, dan aktifkan ya. Jena Wati mangga, silakan Jena, yang keras suaranya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Betul tidak? Benar, Bu. Benar, tepat sekali, masuk, gas, mantap. Jawabannya sudah lengkap. Itu dari Jena Wati, kelas mana? Toi 1. 10 Toi 1. Ya, bagus jawabannya. Sekarang, kalau pengertian imannya sendiri itu apa? Ada yang bisa jawab? Mempercayai dan meyakini. Mempercayai dan meyakini. Terus? Ada yang mau melengkapi? Imannya itu mempercayai dan meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sekarang, iya, sekarang kita belajar rukun iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa ya, Agung? Yang ke-6. 6. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa?
Keempat. Keberapa? Yang Ketiga. yang ketiga, Bu. Ayo. Keberapa ayo? Ketiga, Bu. Ketiga. Rukun iman yang ketiga. Kalau rukun iman yang keempat adalah iman kepada pada siapa? Rasul Allah. Ya. Kalau iman kepada Rasul Allah itu adalah iman yang keempat. Coba sama-sama sebutkan rukun iman dari yang pertama. Satu, iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, ini suara apa ya? Gresek-gresek ya? Kedengaran nggak gresek-greseknya? Suaranya sama, ada gresek-greseknya. Tadi hujan ya? Bu. Suaranya hujan ya? Berituk-berituk. Udah. Sudah hilang. Ya. Sekarang dengarkan. Pernah tidak naik kendaraan, baik kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum, namun kita tidak tahu mau kemana, mau apa, cuma naik saja. Pernah lagi, kenapa itu? Lagi bosan jadi asal naik aja. Tapi itu naik kendaraan pribadi kan? Iya, Bu. Mending kalau naik kendaraan pribadi. Kalau naik angkutan umum, namun kita nggak tahu tujuan atau arah kita kemana, bagaimana itu nantinya? Tersesat. Membuang waktu. Terus tidak jelas. Yang jelas itu kita tidak tahu arahnya, kita tidak tahu mau kemana. Betul tidak? Betul. Nah, sama halnya ketika hidup kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tidak tahu, kita ngapain sih? Kita itu hidup untuk apa sih? Hidup untuk apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita kejar? Beriman Seperti kepada Allah. itu. Nah, ya seperti itu. Nanti sebentar ada chat dulu ya. Siap. Ada chat dari siapa ini? Kita lihat. Ilham. Bu, suaranya gimana? Masih kecil? Kresek-kresek? Enggak. Sudah jelas. Berarti tadi ya yang kresek-kresek ya? Enggak. Ya, terima kasih. Sekarang kita buka materinya. Started. Lagi ke rumah Ira. Sekarang saya pengen nyoba yang berbeda dari biasanya. Tadi suaranya bukan suara lagu Roma Irama ya. Itu kalau dulu, zaman dulu film tuh, setiap film itu munculnya kayak gitu tuh. Oke, siap, Sekarang Bu. kita buka coba ini dulu ya, kita coba evaluasi. Ini kalau kita ini kan sebagai pretestnya. Oh, yang langsung ini saja. Silakan. Perhatikan dan pilih jawabannya. Nomor 1. Jawabannya adalah apa? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia adalah pengertian dari Iman. jawabannya adalah
Jawabannya adalah B. A atau B. A, B, C, D, E. Silakan ditulis di chatnya masing-masing. Oh, aja. Bisa ya. Saya mau ya. Pedoman hidup manusia. Percaya gue A. Aduh. Gue percaya A. Karena A itu 6. Bu, jangan di skip dulu soalnya ya, Bu. Jangan skip, jangan skip. Tapi nggak pakai lama ya. Ini namanya pretest. Coba aja sebisanya. Chatnya, ya, chatnya. B. Semua ya. Harus. David B. Lailatis Syahrin. Sugi Husnul. Ya. Coba kita buka, jawabannya adalah. Jawabannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua. Apa? Jawabannya apa? B, coy. Jawabannya B. Nomor 2. Kita mulai jawaban nomor 2. Melek. Jawabannya adalah Fungsi iman kepada kitab dalam kehidupan. Aduh. apa? B. Ya, jadilah ibadah. Oh, jawabannya salah. Jawabannya apa? Bu. B. Bu. B. Berarti nomor 2 banyak yang salah. Selanjutnya nomor 3. B. Terus apa? Nomor 2 jawabannya. Nomor 3 jawabannya adalah B. C. Optimis dalam usaha. Nomor 3 C, Bu. C. Devi. Jawabannya kok sampai F ya, Dev? F, anjir F. Ada Jawabannya adalah C. C. Selanjutnya. Sikap beriman terhadap kitab Taurat dan Zabur Injil adalah Jawabannya adalah B. B, Bu. B. Ini atau ini? B. Siapa? Jawabannya adalah A. Siap tuh. Cuma Kita pada Syukur. salah satu. Bersyukur. 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 nomor 6. Teori ABC. Nomor 6. Fauzi, lanjut, fokus. Kitab-kitab Allah di antara lain yaitu Hormati kepada guru. C, disiplin. C. Lewat. Nomor 7. Ayo. Dulu aja mikir anjir. Jawabannya adalah B. Lempar, lanjut. Menghitung ilmu. Itu dia. A. Sembilan. Aturannya dan di bumi. C, Bu. B. D, Bu. Apa?
Benar. Ya. Ini masih oh, D. tadi Japi. Tuh C tuh, mau jawab C tuh tadi. D, Bu. D. Jawabannya D. Jadi kurang lebih tadi kalau kita lihat berarti tadi 70 rata-rata nilainya ya. Ya, sekarang kita lanjut. Mam. Nah, ini tujuan kita. Seperti biasa kita bahas dulu apa sih tujuannya? Tujuan kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita bisa menjelaskan setelah pembelajaran ini usai dilaksanakan, kita bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kita kemudian bisa menjelaskan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, bisa menunjukkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, bisa menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan bisa menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, kita lanjut ke materi. Iman betul. Apa sih iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya dan tidak diragukan isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ini tidak mutlak ya, terjemahan perkatanya ya. Yang penting tujuannya adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai dan meyakini bahwasanya Allah memang telah menurunkan wahyunya kepada para rasulnya, yaitu kitab-kitabnya untuk dijadikan pedoman bagi manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu juga betul. Selanjutnya, ini dalilnya. Landasan kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 130. Ada yang bisa membacakan? Ada, silakan. Toim, Bu, Toim. Ya, silakan. Imran, Bu. Ayo, apa perlu Ibu tunjuk? Tio, Bu Tio. Tunjuklah kalian, Bu. Silakan. Jangan pengen ditunjuk aja sih, udah besar ah. Ayo. Aku, Bu. Aku, nah, betul. Aku. Silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina Zila ilah. minar rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya itu, jadi landasan kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 136.
Nah, yang kedua adalah Quran surat Al-Imran. Di sini tidak ada ya, Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai 4. Itu landasan yang kedua tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama Quran surat apa? Al-Baqarah. Surat berapa? 136. 136, dan yang kedua Quran surat Ali Imran. ayat berapa? 3 dan 4. Nah, kita tahu bahwasanya kitab-kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa? 4. Ada 4. Kita pernah dengar kata suhuf? Pernah dengar kata suhuf? Lembaran. Nah, iya. Kalau suhuf itu adalah wahyu-wahyu Allah yang masih berbentuk lembaran-lembaran. Kalau kitab-kitab Allah itu adalah wahyu Allah yang sudah dibukukan, ya. Ya, dibentuk menjadi buku. Sekarang macam-macam kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kita tahu bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk Kitab ini berbahasa Suryani. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Orang Kristen menyebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Taurat yang ada dalam Perjanjian Lama itu terdiri dari 5 kitab dari Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Namun sebelum kita lanjut, perhatikan. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah ini ada 2 ya. Yang pertama, beriman kepada kitab Al-Quran itu kita wajib meyakini, mempercayai, kemudian wajib mempelajari, dan wajib mengamalkan. Sedangkan terhadap kitab-kitab lain selain dari Al-Quran, berarti kitab Taurat, Zabur, dan Injil, itu kita hanya wajib meyakini kalau memang kitab tersebut itu ada. Paham belum? Jadi perbedaannya, kalau terhadap Al-Quran itu ada kewajiban mempelajari dan mengamalkan. Tapi kalau terhadap kitab-kitab yang lain, kita hanya wajib mempercayai dan meyakini memang kitab-kitab tersebut itu ada dan diturunkan oleh Allah. Sudah paham? Selanjutnya, apa sih isinya? Isi dari kitab Taurat itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah ini. Adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh manusia tanpa alasan, dan yang selanjutnya sampai dengan Allah. Selanjutnya, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini disebut juga dengan Mazmur. Diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti. Nah, kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan, dan ratapan jamaah, dan lain sebagainya. Ini hanya supaya kita tahu ya, biar kita tahu apa sih isinya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil berbahasa Ibrani. Isi kandungannya memuat beberapa ajaran pokok, antara lain adalah perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, mengesahkan Allah. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat adalah pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu kitabnya umat muslim, kitab kita semua, kitab kita bersama, yaitu bahwasanya kitab Al-Quran itu berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya yaitu ada pada Quran surat Al-Furqan ayat 1. Karena kalau ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW, berarti kita wajib menjawab sallallahu alaihi wasallam.
Isi Al-Quran itu isi Al-Quran itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pembahasan, yaitu pembahasan mengenai prinsip akidah atau keimanan. Yang kedua, pembahasan mengangkat prinsip ibadah. Yang ketiga, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya. Selama berapa lama? 5 tahun. Ada yang tahu? 3.500 tahun. Ada yang tahu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22? Nah, iya itu. 2 tahun. 22 tahun, 22? hari. 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan dan 22 hari 2 hari. Oh, tadi mau jawab. atau rata-rata 23 tahun. Iya, diperkirakan dirata-ratakan 23 menjadi 23 hari. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu memiliki berbagai macam nama lain. Ada sebutan untuk sebutan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu bisa disebut dengan sebutan Asy-Syifa. Apa artinya? Pengobat. Al-Quran itu adalah sebagai obat. Obat Kemudian, ya. Kemudian apa lagi? Al-Zikru untuk pengingat. Kemudian apa lagi? Al-Furqan sebagai pembeda antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, hukum yang terdapat di dalamnya tetap berlaku hingga akhir zaman. Hukum yang ada di dalam Al-Quran itu tetap berlaku sampai akhir zaman atau sampai kiamat nanti. Inilah kitab yang terakhir dan kita hanya wajib mempedomaninya. Yang tadi pertama Ibu tanyakan tadi, bagaimana kalau kita hidup tidak ada pedomannya? Nah, nanti hidup kita akan tidak teratur, tidak terarah dan nggak tahu tujuannya mau kemana. Makanya semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, sikap dalam mengimani kitab suci. Wajib mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak wajib mengamalkan isinya. Yang kedua, sikap kita dalam mengimani kitab suci yaitu wajib mempercayai ketiga kitab tersebut memang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh mempercayai kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang ada di dalam Bible. Yang keempat, wajib mempercayai Al-Quran, mempelajari serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Jadi jangan hanya dibacanya saja, kita wajib meyakini, mempelajari. Kalau mempelajari ya dengan cara membaca tadi, mempelajari dan mengamalkan. Jadi jangan pandai dalam teorinya saja, tetapi pengamalannya tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya materi yang kedua, fungsi beriman kepada kitab Allah. Apa sih fungsinya? Fungsi beriman kepada kitab Allah yaitu yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan mantap. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita memiliki iman yang kuat. Yang kedua, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah itu selalu dalam hidayah Allah. Kemudian bisa taat beribadah kepada Allah. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga sabar dalam menerima cobaan dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian fungsi beriman kepada kitab Allah yaitu memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, mempunyai sikap optimis dalam beriman kepada Allah. Jadi perlu kalian ketahui ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua rukun iman, ini pada tahapan yang kedua, dan yang ketiga ada ihsan. Ihsan itu lebih tinggi daripada keimanan. Nah, sikap perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya nih, kalau atau orang atau kita
beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dalam kehidupan pribadi kita yang pertama kita itu selalu optimis. Tidak pernah pesimis. Kita lihat kalau umpamanya kita suka dengar ya dalam berita, kita tahu dari internet bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang non-muslim atau kafir ya, biasanya mereka tidak optimis nih. Jadi mereka setiap menemui masalah mereka langsung down. Karena mereka tidak ada kekuatan untuk berpijak kepada siapa. Akhirnya mereka langsung bunuh diri. Ya kan? Tuh, karena tidak ada keimanan dalam diri mereka. Yang kedua, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka perilaku yang kedua adalah selalu bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Nikmat apapun. Jadi nikmat itu tidak hanya berupa rezeki uang ya. Ini saya pernah dengar. Ada cerita bahwasanya seorang kiai bercerita bahwasanya saya bosan mendengarkan orang-orang berkata saya nggak punya apa-apa. Akhirnya ditanya, ngomong tidak punya itu tidak punya apa? Karena biasanya orientasi tidak punya itu adalah karena tidak memiliki uang. Saya tanya, kata Pak Ustadznya, coba jari kamu, umpamanya jarinya diminta satu saja, dibayar dengan uang 100.000, mau tidak? Mau. Tidak akan mau. Itu baru satu jari, padahal jarinya udah jelek, jarinya udah. Nah, tidak akan mau. Itu baru satu jari, sedangkan kita memiliki 20 jari. Selanjutnya, bagaimana kalau umpamanya dibayar dengan uang 1 juta untuk diminta matanya satu saja, bola matanya diminta satu? Mau. Tidak akan ada yang mau menjual. Bagaimana kalau diminta 1 triliun untuk kakinya atau kepalanya? Tidak pernah merasa cukup, kita tidak pernah merasa kaya selama yang ada dalam pikiran kita adalah rupiah. Padahal kita pernah lihat kalau orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat itu biaya banyak untuk pengen memiliki tersebut. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, perilaku beriman kepada kitab Allah itu bisa tabah dan sabar bila mendapatkan musibah. Jadi ketika dapat musibah itu atau ujian, mereka bersabar karena tahu Allah itu tidak akan memberikan musibah melebihi dari kemampuannya. Dan pastinya kalau setiap ujian itu sesungguhnya menghapuskan dosa, setiap penyakit itu menghapuskan dosa, dan yakin bahwanya setelah musibah itu biasanya ada ya nikmat yang tersembunyi. Yang keempat, senantiasa jadi kalau orang yang berperilaku beriman kepada kitab-kitab Allah itu senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak lari kemana-mana, tidak ke dukun, tidak ke orang pintar, tidak ke paranormal, tetapi meminta pertolongan kepada Allah, pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, hikmahnya beriman kepada kitab Allah yaitu dijauhkan dari kesulitan dalam hidup, selamat dunia dan akhirat, serta mendapatkan ridho dari Allah. Ini kalau beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, semakin yakin untuk berperilaku sesuai dengan kitab-kitab Allah, semakin mantap di dalam hatinya. Yang ketiga, yakin bahwasanya Allah itu tidak akan membiarkan makhluknya di dunia itu hidup tanpa arah. Kan sudah dikasih petunjuk, petunjuknya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada alasan kalau Bu, saya mah nggak tahu, nggak ngerti, tidak ada, karena kewajiban manusia itu menuntut ilmu. Kita mencari tahu. Kita sudah diberikan petunjuk melalui Al-Quran, kita sudah diberikan petunjuk melalui turunnya para rasul, jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah adalah diturunkan kepada hambanya sesuai dengan karakter umatnya masing-masing. Terakhir, penerapan hikmah beriman kepada kitab Allah yaitu meningkatnya keimanan dan ketakwaan serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya akhlak mulia, meningkatnya ilmu dan pemahaman, dan meningkatnya kasih sayang
atas sesama makhluk Allah. Itu dia materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang bagaimana kalau umpamanya saya nih, saya beragama Islam, Bu. Saya beragama Islam tapi saya itu nggak percaya kepada kitab-kitab Allah. Maka disebut apa? Ayo, sebutan untuk orang yang beragama Islam namun dia tidak percaya dengan kitab-kitab Allah, dengan isi ajarannya dan tidak mau mengamalkan. Ayo. Munafik, Bu. Munafik. Munafik. Kalau munafik itu apa? Boleh masuk ke dalam munafik. Nah, bisa masuk dan bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang murtad ya. Fasik. Fasik betul. Kalau fasik itu adalah pengertian untuk orang Muslim yang banyak melakukan maksiat. Maksiat itu apa? Ya maksiat itu dosa. Semuanya masih dilakukan. Oh, kita mau nggak masih maksiat ya Bu, tapi kita mau masih malas sholat ya. Wah ya pada baik. Ya. Jadi kewajiban beriman. Kalau mengaku beriman ya berarti dilaksanakan dengan baik-baik. Ini tadi balik lagi. Kalau beriman itu meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan melalui amal perbuatan. Jadi tidak ada yang ngakunya beriman namun perbuatannya tidak ada. Berarti tidak beriman, ya. Nah, paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, materi sampai sini? Ada? Tidak ada? Tidak, Bu. Sudah selesai? Nanti seperti biasa, nanti tugasnya Ibu kirim di classroom. Siap, Bu. Di classroom. Kalau yang kemarinnya belum mengerjakan, segera kerjakan. Boleh menyusul. Kemarin Ibu anggap sebagai latihan ulangan hari yang pertama. Dan untuk tugas berikutnya juga Ibu akan masukkan ke dalam buku nilai. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah wawasan, menambah keimanan kepada Allah Ta'ala. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kerja kelompoknya apa, Bu?